Salam Ikalim Hanas. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar dalam mencetak kualitas sumber daya manusia yang unggul sebagai modal utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan dapat bersaing di semua bidang di ranah global. Namun sebanyak 17 juta warga Indonesia ternyata mengalami kurang gizi. Bahkan angka ini adalah tertinggi di ASEAN. Sehingga dalam Global Food Security Summit 2023, Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengurangi prevalensi gizi buruk pada anak mencapai 7% di tahun 2024. Padahal Indonesia dengan kekayaan alamnya yang memiliki sumber daya protein hewani berlimpah, tahun 2023 produksi perikanan ditargetkan mencapai 30,37 juta ton. Tetapi mengapa konsumsi protein per kapita masih tergolong rendah? Akibatnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih tergolong rendah. Data BPS mengatakan tenaga kerja di Indonesia masih didominasi tamatan SD ke bawah sebesar 39,10% dan bagaimana kita dapat bersaing di ranah global? Kita tanyakan kepada seorang dokter di bidang Food Science and Human Nutrition, Bapak Dr. Farid Ma'ruf, MSc, PhD. Selamat pagi Mas Farid, terima kasih kehadirannya di IKAL Channel ini. Memang kita khusus untuk membahas masalah kualitas jadi manusia Indonesia ini yang memang kita harapkan di tahun 45 berjaya kita. Tapi bagaimana dengan kualitas dari sumber daya manusianya ini yang ternyata tadi dikatakan bahwa masih hanya SD yang paling banyaknya ini. Di sini akan kita tadi bahwa untuk kebutuhan protein ini memang sudah dibagi berapa kebutuhan hewani dan berapa kebutuhan protein nabati. Ya. Untuk hewani kurang lebih 15% itu harus datang dari perikanan, sumber daya perikanan. Tapi permasalahannya di sini yang harus kita ketahui, tidak cukup kita mengetahui berapa protein yang harus diserap, tapi kualitas apa yang akan kita serap di dalam tubuh kita itu. Karena banyak sekali orang bicara mengenai protein tapi tidak tahu apa yang dimakan dan apakah benar protein itu akan diserap oleh tubuh mereka. Ya. Nah, ini yang akan lebih jelas lagi nanti kalau kita bicara mengenai stunting. Karena beda antara stunting kalau kita bicara secara protein, secara utuh, secara biasa itu masalahnya ada di kuliner. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai stunting itu adalah betul-betul harus bicara mengenai kualitas dari pangan itu. Kualitas dari protein terutama. Karena stunting itu karena fungsi pada protein itu adalah untuk pembaruan sel dan untuk pertumbuhan, maka dia perlu sekali diperhatikan untuk level-level stunting. Tapi kalau untuk yang kuliner, katakan biasanya mereka tidak memperdulikan apakah mereka yang makan itu berkualitas atau tidak. Karena kualitas daripada kuliner itu pada umumnya adalah pada makanan sensasional. Sensasi. Ya, bukan pada gizinya. Jadi ini tidak bisa dibedakan. Makanya saya selalu membedakan antara protein perspektif kuliner dan protein perspektif stunting. Ini harus beda. Ya. Karena ada beberapa, karena kalau kita bicara mengenai kualitas protein, itu harus kita sadarkan dulu bahwa memang protein itu berhubungan sekali dengan sektor-sektor yang mempengaruhi kualitas itu sendiri. Apa saja, Mas? Ya, ini antaranya kalau kita tadi menangkakan bahwa kita butuh sekali untuk target perikanan misalnya 30 juta ton per tahun. Yang akan lebih penting lagi apakah protein yang kita amankan di dalam ikan itu sudah betul-betul sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan. Ya, kalau di dalam pasca panennya sendiri itu tidak memenuhi persyaratan, maka kita akan kehilangan sekian persen dari nilai nutrisi. Jadi Sebentar, nutrisi. ada nutrisi yang hilang. Ini harusnya bagaimana ini, Mas? Supaya masyarakat itu juga mengetahui bagaimana untuk mungkin makan protein dan segala macam, bagaimana cara pengolahannya. Nah ini apa yang salah ini? Jadi protein sejak ada di dalam tubuh ikan atau tubuh sumber yang lain, begitu dia mati, dia sudah mengalami suatu penurunan kualitas. Karena
kualitas protein itu merupakan fungsi dari waktu dan temperatur. Waktu dan temperatur. Ya. Jadi kalau dia begitu dia mati atau begitu dia lepas dari air langsung dingin, itu akan yang lebih baik. Ya. Dan dia harus cepat di dalam kondisi segar itu diolah. Ya, kalau tidak, karena kalau protein itu sudah mengalami denaturasi, sudah mengalami suatu penyimpangan dari sifat aslinya, maka dia tidak akan diserap oleh jonjot usus, tidak akan sebagai nutrisinya, sehingga kita bilang net protein utilization-nya turun atau disingkat dengan NPU itu turun. Ikan itu mempunyai nilai nutrisinya di bawah telur. Jadi dia itu lebih bagus dari ikan yang sudah dimasak, kecuali memang kalau ikan itu sendiri beracun ya. Itu racun yang asli itu memang ada pada ikan. Tapi memang itu tidak dikehendaki oleh masyarakat biasanya. Nah, ini yang paling berbahaya kalau masyarakat itu tidak tahu bahwa dia itu harus bisa membedakan antara side dish, ikan sebagai lauk dan ikan sebagai stunting. Ya, kalau lauk itu mengantarkan kita nasi. Ya, kalau stunting itu meningkatkan pertumbuhan dan mengganti sel yang rusak karena waktu dan karena yang lainnya. Nah, itu yang harus kita sama-sama edukasikan kepada mereka. Nah, akibatnya Mas tadi mengatakan bahwa begitu ikan itu keluar dari air itu sudah harus ada pendinginan. Nah sekarang ini situasinya di negara kita ini bagaimana, Mas? Nah itu kita sudah punya suatu kegiatan yang namanya cold chain system. Ya, cold chain system itu artinya semua rantai pemasaran itu harus dingin. Ya, karena dinginnya itu dia bisa menekan kerusakan. Berarti dingin dari laut, jadi begitu keluar harus dingin. Harus dingin, berarti di kapal nelayan misalnya itu harus ada pendingin atau itu bisa dikatakan es balok atau memang harus ada cold storage gitu? Kita tidak pandang itu balok, tentang itu freezer atau itu yang lainnya. Pokoknya dia ada di bawah 5 derajat Celcius. Secara teori ya 7 jam ikan dalam suhu kamar itu kalau di kuliah saya di Inggris dulu itu masuk garbage, artinya sudah tidak ada nutrisinya. Itu hanya membutuhkan ekstrimnya dia begitu cepatnya mengalami perubahan bentuk. Yang bisa menahankan hanya suhu ya dengan waktu makin cepat diolah, suhu makin dingin makin bagus. Contohnya dari salmon tadi yang jelas. Dengan salmon suhu minus itu dari Norway sampai Indonesia masih banyak orang mencari. Kalau ikan-ikan yang mau dikarikan sashimi itu bahkan minus 70. Ya. Jadi nilai ikan itu atau nilai tambah ikan itu ada di kesegaran. Ya, ada di kesegarannya. Sebagai contoh yang paling bagus adalah salmon. Salmon nilai nutrisinya itu hampir sama dengan lemuru. Lemuru itu ada dari Banyuwangi, salmon ada dari Norway. Ya. Begitu mereka keluar dari air, dia sudah minus 18 derajat Celcius. Dan dia dipasarkan ke Indonesia. Ya, harganya sangat mahal, sampai 350 per kilo. Ya. Kemudian dia ada di bintang 5. Nah, ini mengatakan bahwa itulah komoditas yang bergizi. Nah, seandainya lemuru diberikan sebegitu, tidak perlu dari Norway, itu omega 3-nya sama dengan ikan lemuru yang harganya cuma kadang-kadang 15.000, 20.000. Nah, ini yang harus kita berikan betapa pentingnya pasca panen. Pasca panen itu artinya teknologi setelah dia keluar dari air sampai kepada meja konsumen. Ini namanya pasca panen. Nah, kondisi sekarang bagaimana, Mas? Kondisi pasca panen sekarang ini? Sekarang cold chain system belum serentak dilakukan untuk semua daerah. Ya, kita tahu hanya untuk retail yang kita tahu dari beberapa retail yang terkenal, supermarketnya terkenal, dia sudah menggunakan S-Buy. Tapi yang tradisional, lihat sendiri kita belum pernah melihat ada
intervensi temperatur turun di bawah 5 derajat tidak ya jarang kita lihat. Dari situlah kita mulai tahu bahwa sedikit lebih baik daripada yang dulu-dulu sudah mulai ada. Jadi SD tapi perhatian untuk yang lebih bagus lagi harus ada. Nah makanya kita harus pintar-pintar sekali mengatur bagaimana manajemen dari penangkapan itu sendiri. Ya, jadi kalau orang ekstrimnya selalu mengatakan bahwa kita makan ikan itu sudah mati 7 kali. Artinya bahwa dia mati pertama kali di kapal, kedua kalinya di TPI, ya, ketiga kalinya di bakul supplier, kemudian di transport. Kalau di Semarang ada di Kopong nanti ada di supplier lagi, baru ke bakul retailernya yang ke rumah. Sudah 7 kali. Sudah menurun sekali. Itu yang harus kita, makanya dengan budaya perlelean ini kita ada positif. Baik, Mas, ini protein hewani ini kan memang penting dan ini berpengaruh juga untuk stunting ya, Mas. Ya. Nah ini ternyata pengolahan kita, sistem pengolahan dari laut sampai dengan ke konsumen, ke masyarakat itu banyak sekali kendalanya. Nah ini terutama apa ini, Mas? Kalau itu memang pengolahan kita tidak begitu bagus, di mana mungkin nelayan tidak membawa es atau pendingin. Nah ini apa yang terjadi sampai dengan ke konsumen ini, Mas? Ya, itulah yang saya katakan bahwa konsumen akan mendapatkan protein yang sudah tidak sebagus apa yang kita harapkan. Ya, dan protein itu kalau di lab komposisinya dan jumlahnya tetap sama. Katakan 15% sama. Tapi kalau kita lihat di dalam feeding trial, kita coba untuk nilai biologisnya, pasti dia akan terserapnya itu lebih kecil dibandingkan yang ini kan suatu kerugian yang tidak besar. Yang besar, tapi itu bisa dikendalikan. Salah satu caranya adalah kita memotong rantai atau kita menggunakan es. Atau bahkan untuk stunting misalnya kita harus menggunakan livestock. Apa yang maksudnya, Mas? Livestock itu ikan hidup yang dipotong di situ. Itu ada pada lele. Ya, kita biasa makan lele itu hidup, Pak. Ya, tidak pernah kita makan lele yang mati. Karena lele itu labirin. Dia tahan dengan suasana yang sangat minim pun dia kuat. Akhirnya dia satu-satunya yang bisa kita pakai adalah livestock, adalah lele. Lele ini mungkin punya suatu nutrisi yang juga bisa dipakai untuk stunting dan juga untuk mengeliminasi waktu dan suhu tadi kita bisa livestock. Nah, pernah saya usulkan kalau keluarga katakan dasawisma itu mempergunakan lele sebagai untuk sumber proteinnya, itu akan lebih baik daripada dia harus beli ikan yang jauh kita tidak tahu handlingnya bagaimana. Karena pada seorang awam biasanya tidak tahu ini ikan masih baik atau tidak. Ya, masih baik dan tidak. Dia hanya mengatakan bahwa ikan ini sudah baik karena dia menurut berita ikan itu berbetul nutrisi. Tapi kalau dia sudah makan waktu dan temperatur yang tidak kita ketahui, pasti dia akan mengalami kemunduran. Nah, ini kalau terjadi secara massal dan pemahaman ini tidak diketahui oleh rakyat, ini kerugian akan ada di manusianya sendiri, yang mengkonsumsinya sendiri, tidak sesuai dengan target apa yang kita lakukan. Ini kemundurannya mengalaminya berapa persen dari diambil oleh nelayan ini, Mas? Penelitian mengatakan kurang lebih 40%. 40%? 40% dari nilai aslinya, nutrisinya. Berarti yang hilang 60%? Ya, hilang nutrisi ya, bukan hilang berat, hilang kualitas. Hilang kualitas 60%? Iya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih tergantung dari memang cara mereka mengatakan kalau misalnya ikan itu kita tanam, kita panen, kemudian karena tidak laku kemudian digereh. Nah, itu lebih parah lagi. Kan? Padahal kan gereh itu paling enak. Iya kan? Satu gereh, satu potong kecil, nasi satu piring. Ya. Kalau itu kita lauk, oke, boleh. Tapi kalau itu nutrisi,
Nah, ini harus kita pikir 2 kali. Ya. Sekali ini untuk stunting. Sekali untuk stunting. Ya. Jadi ikan yang justru sudah diasinkan itu memang tidak dianjurkan untuk stunting. Ya, kalau kita bicara mengenai protein, ya. Iya. Kemudian seharusnya pemerintah bagaimana ini? Makanya harus as fresh as possible. Sesegar mungkin untuk stunting. Iya. Ya, satu jalan ya kita mengamankan rantai pemasarannya dengan cold chain system atau kita livestock. Iya. Livestock kan hanya lele. Padahal kan hasil ikan kita banyak. Ya, livestock kalau makanya kita harus keberadaan pangan, makanya ketahanan pangan itu harus kearifan lokal. Ya kan? Jadi apa yang ada di dalam daging itu dipakai untuk sebagai suatu prerequisite untuk ketahanan pangan akan lebih memenuhi syarat kualitas daripada kita harus dari luar daerah, dari luar jauh yang tidak tahu bagaimana handlingnya itu. Tapi kan produksi kita sangat berlimpah ini. Kalau memang harus tetap kearifan lokal ini. Yang penting ini bahwa justru ikan-ikan inilah yang harus bisa sampai ke masyarakat dengan fresh. Nah itulah. Ya. Makanya kita menyatakan bahwa coba kita bikinkan suatu cold storage mini ada di desa-desa misalnya. Ya, cold chain system. Karena kalau kita sistem sudah sampai kepada konsumen tidak diedukasi untuk pendinginannya juga akan sama saja. Makanya harus ada satu rantai dingin dari produsen sampai ke tingkat konsumen. Ya, itu katakan ikan itu dari manapun juga bisa. Kita Norway aja bisa, salmon bisa sampai sini. Iya kan? Dan itu bintang 5. Apa kita dari Arafura, dari Ambon pasti bisa kan? Wah kita memang punya sarana ini. Nah, itu yang harus diperbaiki nomor 1 itu. Sekarang ini ada berapa perusahaan yang bisa mengolah dari Laut Arafura menjadi ikan senilai atau seperti dari Norwegia ini? Itu biasanya ekspor. Untuk ekspor? Ekspor biasanya. Ekspor itu mereka sudah frozen semua. Ekspor. Langsung berarti? Jadi mereka memang punya arahan dari konsumernya seperti itu. Nah, tapi kalau di kita umumnya karena nelayan itu biasa tidak menggunakan es, ya. Dan kalau dia menggunakan es dan masyarakat tidak menghargai esnya itu dengan harga yang sama, tentunya nelayan akan rugi. Iya kan? Makanya edukasi pembeli atau konsumer ini perlu. Dikatakan bahwa es dingin itu akan lebih bagus daripada es yang cuma digarami dan sebagainya. Nah, ini yang harus, makanya tadi disahkan masalah faktor sosial dan budaya, dan terutama katanya tentunya edukasi itu akan selalu menentukan daripada kualitas itu sendiri. Baik, sekarang ini memang di dalam kampanye untuk calon presiden maupun calon wakil presiden memang kualitas pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan selalu dikaitkan dengan food estate. Ini bagaimana menurut Mas Farid? Itu memang suatu hal yang sangat bagus sekali ya, karena kalau kita sudah mengenal, sudah tahu mengenai climate change seperti ini, perubahan pasti ada di produksi pangan. Itu nomor 1. Apalagi pada di ikan. Ikan itu Pak, untuk suhu yang tinggi ini, itu banyak sekali fekunditas ikan. Fekunditas itu adalah telur ikan yang kadang-kadang tidak bisa dibuahi karena suhu tinggi. Ya, itu harus dipikirkan. Ya, belum yang tanaman darat. Ya, itu akan terjadi suatu perubahan. Makanya suatu ketahanan pangan itu satu sistem untuk memanfaatkan fungsi-fungsi aset yang sudah ada untuk mengantisipasi ancaman. Nah, sekarang ini harus kita mulai. Karena climate change sudah ada sekarang, sudah kita rasakan begitu besar perubahannya. Kalau diberi kanan sudah besar itu, terutama untuk ikan darat. Ya, ini untuk
darat pun kaitannya untuk buah-buahan, untuk yang padi-padian dan semua sumber makanan yang lain, ini juga akan mengalami. Nah sekarang ini memang kita akan kampanye untuk memilih pemimpin negara yang baru. Apa yang mungkin Mas Farid bisa mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan ini untuk menciptakan pangan dan juga panganan berkualitas dan juga manusia yang berkualitas ini, yang karena sangat terkait juga dengan masalah pangan ini. Kalau manusia berkualitas tentunya tergantung input, ya. Kalau inputnya itu ada berkualitas, maka akan terjadilah ikutan yang berkualitas. Nah, pangan yang berkualitas ini yang kita haruskan, dan berkualitas itu harus terjangkau. Kalau kualitasnya itu tidak terjangkau, tidak ada gunanya tentunya. Terjangkau artinya akses untuk ke kualitas itu ada untuk seluruh masyarakat, tidak dibedakan. Nah, untuk kemudahan-kemudahan di dalam suatu pengadaan pangan itu tentunya kita harus mulai dari yang kecil, desa. Kalau di daerah lain itu ada one village one product, ya kan? Karena dia tahu bahwa satu daerah itu punya unggulan ikon pakan sendiri. Kenapa pada waktu dulu zaman Belanda itu mensonasi, ya? Kenapa kina itu ada di Priangan? Karena bioaktifnya yang keluar di kina itu cocok untuk obat. Kina yang ada di daerah lain tidak cocok untuk obat. Itu nama bioaktif yang keluar dari kearifan lokal. Nah, kearifan lokal yang harus dikelola. Contoh yang baru mengelola kearifan lokal itu adalah kopi. Ya, kopi Toraja beda sama kopi Bali. Kopi Bali lain sama kopi Lampung, Aceh. Itu mereka menongolkan sendiri-sendiri. Nah, itulah yang disebut kearifan lokal karena betul-betul bioaktif itu keluar dari daerah. Itu yang harus kita harapkan. Masing-masing lokasi, masing-masing desa itu punya ikon, pasti punya. Tadi kita utarakan bahwa biasanya untuk daerah-daerah yang punya vulkaniknya itu banyak, itu daerah subur. Ya. Dan kesuburan itu selalu punya ikon. Ya, kita tahu tembakau paling bagus itu nggak ada yang ngalahin dari Delhi. Ya, karena apa? Delhi itu kalau dibuat curtu tidak pecah, tidak bisa dari bakau lain nggak bisa. Itu tidak bisa dihilangi lagi. Misalnya kita punya buah merah dari Papua, kita tanam di sini, bioaktifnya beda. Cengkeh dari Ambon, kita tanam dari sini, beda. Nah, itulah yang saya sebut dengan kearifan lokal yang tidak bisa kita pungkiri. Itu harus kita bagi sebagai ikon. Yang tadi saya katakan terasi Juwana kalah sama terasi Puger. Tapi saya suka oleh satu Puger terasinya, karena terasi itu jadi karena terkontaminasi oleh bakteri lokal. Ini bakteri belum tentu ada di sana. Nah, itulah yang kearifan seperti itu yang harus kita pakai sebagai suatu modal untuk ketahanan pangan kita. Baik, berarti masyarakatnya sendiri mereka harus juga mengetahui keunggulan-keunggulan apa yang ada di daerahnya. Betul. Itu. Nah, ini kemudian harusnya memang berarti kepala daerah dong. Ya. Yang harus mengetahui. Ya, kepala daerah harus tahu apa potret daerahnya itu sampai sejauh mana kualitas untuk carrying capacity-nya itu sampai di mana dia. Itu yang sampai sekarang kadang-kadang kita terlalu lengah karena semua bisa. Memang berkualitas sama kayak rumput laut misalnya. Rumput laut yang ada di NTT tidak ada yang ngalahin. Ya, NTT sama Sulawesi Selatan. Nunukan punya rumput laut, tapi beda. Karena nutrisinya beda. Itu yang kita hanya ada di tropical zone. Ada di tropical zone itu ya seperti kita punya wilayah ini, itu anugerah. Tetapi ini kita juga masyarakat kita kan sangat suka tahu tempe, tetapi kita tidak bisa menanam sendiri kedelainya. Itu gimana ini? Betul. Delay yang bagus untuk tempe itu hanya delay dari Amerika. Oh, hanya dari Amerika? Amerika, karena dia punya komponen protein yang beda. Kalau kita bikin tempe dari kita di sini, hipenya kecil, nggak putih. Kalau kita bikin tempe dari delay dari sana, putih hipenya,
ya milenium apa kayak putih-putihnya itu ya, milenium kalau bahasanya ya, itu bisa membuat rasa dan aroma yang berbeda. Itulah perbedaannya. Makanya, tapi anehnya sekali Amerika tidak bisa bikin tempe, ya kan? Karena kelembapannya tidak sama dengan kita punya. Kita bikin tempe di sini, dia taruh meja nggak jadi, taruh di longan itu pasti jadi karena kelembapan akan mengatur itu. Itu secara mikronya, makronya disebut dengan agroklimate. Nah, kalau klimatnya itu tidak mendukung, ya susah. Nah, ada real estate ini bagus sekali karena kita punya sekarang real estate mangga. Itu bagus sekali. Dulu kita punya mangga satu pekarangan. Iya kan? Nggak punya standar. Sekarang kita punya mangga standar. Nah, sekarang yang nggak punya standar kita itu adalah durian. Durian itu harus standar kan. Jepara itu kehilangan varietas untuk petroknya. Ya, karena tidak diisolasi, karena tidak ditanam. Banyak sekali yang kita kehilangan Pulau Nuta, termasuk bambu. Bambu itu kita juga pusatnya Pulau Nuta itu ada di Swiss. Bambu gitu. Bambu, iya. Yang rebungnya kita makan. Nah, bambu itu suatu komoditas yang kita lengah, menurut saya. Karena dari bambu itu produksinya cuma 3 tahun, dia sudah produksi. Dan kalau hutan kita bisa dipikir itu, katakan misalnya untuk pangan, tahu rebung itu. Iya. Ya, rebung itu yang bengkok, itu dicacah buat lumpia. Iya kan? Yang lurus untuk nantinya pengganti kayu. Sekarang kayu kan nggak boleh. Harus ada surat-surat makan. Kalau bambu ini, nah cuma bambu kita itu belum ada SNI-nya, masih pekarangan. Iya. Nah kalau itu nanti dihutankan, saya pernah mengusulkan ada beberapa hutan yang tidak tercapai, bahwa itu Borobudur bagus sekali. Nanti ada wisata bambu. Karena bambu yang paling bagus itu adalah dari tropical. Daunnya bagus lagi untuk makanan sapi. Iya. Ya? Dan memang ini berarti kearifan lokalnya yang harus kita supaya daerah masing-masing, kemudian generasi mudanya di daerah ini juga tahu, mereka juga bisa menciptakan satu menjadi ketahanan pangan, kemudian kemandirian pangan untuk daerahnya itu sendiri. Dan berarti mereka kalau untuk kemandirian itu untuk daerah masing-masing harusnya seperti dulu, harus ada lumbung desa. Iya. Dia akan lebih aman di lumbung desa. Di luar negeri pun lumbung desa masih ada. Iya kan? Kita lumbung desa karena dia punya winter. Iya kan? Jadi lumbung desa itu harus memang kita analognya seperti cara berpikir kita. Jadi kita itu kalau lumbung bisa ada, kita akan tidak tergantung dari impor. Sekarang ini kan kalau dilihat dari statistik dari 2012 sampai 2022 itu impor pangan naik. Ya, artinya ketahanan pangan kita kan harus kita lebih mantapkan lagi kan. Kalau ada kalau dalam kondisi yang aman-aman aja kita akan happy saja. Tapi kalau dalam kondisi yang sangat kritis, kita sudah rencana untuk food estate ini. Nah itulah makanya saya katakan food estate itu bagus sekali untuk kita. Cuma kita harus kalau menurut saya mestinya ada multidimensi scaling. Yang multi scaling itu berarti beberapa faktor pensukses untuk itu kita lihat, kita nilai secara kuantitatif. Berarti belum tentu food estate itu gagal. Belum tentu, kita belum tahu kan. Iya, sekarang ini karena tanahnya kan. Iya. Karena memang mengolah tanahnya aja sudah lama harusnya. Iya kan? Tanah hutan itu kan mestinya kan keasamannya tinggi. Kalau dia langsung ditanam, itu produknya yang keluar nanti bisa beda, tidak sekualitas apa yang kita harapkan. Jadi perlu waktu berapa? Waktu berapa lama? Tergantung dari tanahnya. Kita buka tambak itu pun ya, itu asamnya harus kita kasih kapur dulu, Bu. Kita kapur dulu supaya dia netral dulu. Karena dia memang bekasnya bukan bekas tanah biasa. Tanah-tanah yang biasanya mempunyai keasaman tinggi dan juga mineralnya tinggi. Saya nanam rumput laut yang ditambak di daerah Jawa Tengah sama dari Sulawesi Selatan, kualitasnya beda.
sama-sama ambil dari sana, tapi tumbuhnya di sini beda. Dia cuma bagus kualitasnya cuma 3 bulan. Selesai itu dia sudah tidak lagi sekualitas yang dulu. Artinya kearifan lokal, tanah yang ada pun juga berbeda sama mereka. Baik, berarti memang food estate ini memang harus dilanjutkan. Iya. Walaupun memang perlu proses cukup lama. Betul. Untuk mengolah tanahnya itu sendiri cukup lama. Dan tanah itu harus dikualifikasi dulu ini untuk penyesuaian lahan, untuk komoditas apa, untuk kultifan apa. Kita ini punya bagus gaplek. Iya, gaplek itu ada ya. Singkong itu Lampung yang dikeringkan. Lampung itu bagus tuh. Thailand kalah karena kita sudah bisa pakai kacang antum dari mereka. Kacang antumnya mereka itu renyah sekali. Ya tidak perlu kita lagi dari lain daerah. Nah itu penyesuaian lahan yang harus kita teliti bagus baik-baik. Baik. Nah ini apakah ada saran ini untuk kedepannya Indonesia, terutama mungkin untuk calon presiden dan calon wakil presiden ini, keinginan apa yang untuk bisa kita mempunyai atau memiliki kedaulatan pangan seperti itu? Itu tadi kembali kepada desa, Pak. Jadi kami menginginkan sekali, bukan kami ingin sekali, itu akan seyogianya keamanan pangan itu dimulai dari desa, ya. Dan desa itu kita bisa lakukan dengan segala macam atau intersektoral, ya. Bahkan dengan perguruan tinggi pun bisa, karena saya melihat, pernah saya utarakan juga untuk produk-produk pangan, karena kita juga punya dana desa, ya. Dana desanya. Nah, dana desa itu coba kita prioritaskan untuk pangan. Artinya untuk menanggulangi pangan apa yang ada di dalam otoritasnya dia sajalah, ya. Mungkin yang tadi saya katakan, kalau dia punya Indomaret, coba kita sinkronkan rencananya pangan kita dengan mereka. Jangan hanya profit orientednya mereka, tapi coba kita ikutkan dengan keuntungan dari daerah itu apa. Kalau tidak, kita punya cold storage dari kontainer 40 feet itu tidak mahal, ya. Kita pakai cold storage itu. Nanti kita jalurkan pada perikanan, kita sekarang dengan ikan, kita sekarang di situ. Terus siapa yang akan mengawali? Kita nggak tahu perguruan tinggi atau SMK untuk sebagai kampus merdeka untuk mengamankan bagaimana cara mengamankan pangan dari produsen ke konsumen, sehingga suatu areal itu betul-betul bisa jadi model untuk ketahanan pangan. Nah, insya Allah kalau itu bisa jalan, stunting pun akan teratasi dengan mudah. Kalau stunting itu tidak tersediakan kualitas ikan, kalau stunting itu masih jadi proyek, itu akan disediakan oleh pemerintah. Tapi itu kalau kembali ke rakyat, itu harus back to habit, ya kan, kembali kepada kebiasaan mereka. Kalau mereka dia belum siap, akan stunting nggak akan jalan. Ini yang kita harus kita pikirkan. Jadi tahun 2045 itu 100 tahun habis merdeka, kita harapkan kita punya generasi emas dengan IQ yang lebih tinggi dan IQ yang setara dengan negara-negara Asia yang lain. Iya, semoga ini bisa kita capai secara bersama-sama dengan banyak sekali masukan-masukan tadi, penjelasan tadi mengenai pangan, bagaimana caranya sampai dengan masuk ke tubuh manusia itu. Yeah. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan semoga ini juga bisa menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat setempat, terutama tadi yang dikatakan kita membuat lumbung-lumbung desa baru sehingga setiap desa bisa mencapai kemandirian pangan dan ketahanan pangan itu akan tercipta dengan sendirinya. Terima kasih Mas Farid dan sampai jumpa.